Saat ini, Republik Islam Iran atau yang lebih dikenal sebagai negara Iran tengah menghadapi situasi politik yang cukup menegangkan karena sedang menjalankan pemilihan calon presiden untuk menggantikan mantan Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal secara tiba-tiba akibat kecelakaan helikopter beberapa waktu lalu. Pemilihan Presiden negara Iran di tahun 2024 adalah pertarungan politik yang mencerminkan pertempuran dua visi yang sangat berbeda untuk masa depan negara Iran. Memasuki putaran kedua, pemilihan Presiden negara Iran menyisahkan dua kandidat utama, yaitu Said Jalili dari faksi konservatif dan fundamentalis, serta Masoud Pezeshkian dari pihak reformis dan moderat. Di tengah pengaruh besar Amerika Serikat terhadap situasi politik global, Said Jalili dipercaya sebagai kandidat yang mampu untuk mengabaikan tekanan politik Amerika terhadap pembuatan kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri dengan Iran. Siapakah Said Jalili sebenarnya? Mari kita bahas. Bertempat di Mashhad, Iran, Said Jalili lahir pada tanggal 6 September 1965. Ia adalah putra dari Muhammad Hassan Jalili, seorang kepala sekolah yang juga mengajar bahasa Prancis. Ibunya berasal dari suku Azeri yang menetap di Ardabil, sebuah kota di bagian utara Iran. Said Jalili tumbuh dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, Mashhad. Sebagai seorang remaja, ia tumbuh di kota yang menjadi tempat kediaman beberapa tokoh paling terkemuka dari revolusi Islam sebelum revolusi tahun 1979. Hal tersebut tentu mempengaruhi pertumbuhannya. Dan benar saja, Said Jalili mudah terinspirasi dan ikut bergabung ke dalam kelompok Basij Islamic Revolutionary Guard Corps, pasukan yang berjuang untuk mempertahankan Republik Islam sebagai identitas negara Iran. Pria yang menjadi anak dari revolusi Islam tersebut bersama kelompok Basij, Said Jalili terpaksa harus kehilangan salah satu kakinya pada pertempuran yang mengguncang Iran dan menewaskan puluhan ribu orang di tahun 1987. Setelah perang berakhir, Said Jalili mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Iran pada tahun 1989 dan kemudian mengambil ilmu politik di Pasca Sarjana Universitas Imam Sadiq, Teheran. Nah, dengan kecerdasannya, ia berhasil menyelesaikan disertasi doktornya yang bertema Pemikiran Politik Islam dalam Al-Quran pada tahun 2002. Isi disertasinya kemudian dimuat dan dijadikan buku The Foreign Policy of the Prophet. Said Jalili dengan gelar doktornya mulai mengajar sebagai seorang profesor di universitas, sebelum akhirnya ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Iran. Sebagai seorang diplomat, ia sempat menjabat sebagai wakil direktur untuk Amerika Utara dan Tengah di Kementerian Luar Negeri Iran. Sementara itu, ia juga bekerja dalam bidang kebijakan luar negeri di kantor pemimpin tertinggi dan diangkat menjadi Direktur Jenderal kantor tersebut pada tahun 2001. Setelah Mahmud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden di tahun 2005, Said Jalili diangkat menjadi penasehatnya dan kemudian dipilih menjadi Wakil Menteri Luar Negeri negara Iran untuk Eropa dan Amerika. Namanya kian melambung dan menjadi perhatian publik ketika Ahmadinejad menunjuknya sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi pada tahun 2007. Saat menjadi sekretaris, ia dipercayakan untuk memimpin negosiasi dengan Amerika Serikat dan kekuatan asing lainnya mengenai program nuklir Iran. Ciri khasnya sebagai seorang politisi keras dan konservatif, tentu saja terbangun sejak tumbuh di Mashhad, tempat tinggal para tokoh revolusi Islam. Di samping itu, ia juga sangat membenci Amerika Serikat. Kebencian tersebut diduga kuat berawal ketika ia kehilangan kakinya pada pertempuran Iran-Irak saat ia masih muda. Pria yang terkenal sebagai living martyr tersebut menyalahkan dukungan Amerika Serikat terhadap Hussein dalam perang besar di masa lalu. Seperti yang kita ketahui bersama, Said Jalili dipercaya menjadi negosiator dalam Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Selama berada dalam dewan tersebut, ia menjadi negosiator nuklir utama negara Iran di bawah Ahmadinejad dari tahun 2007 hingga 2013. Selama menjadi negosiator nuklir utama negara Iran, ia terkenal cerdas dan keras dalam meja runding ketika berhadapan dengan diplomat negara lain demi mempertahankan kemajuan program nuklir dari negara Iran. Hal tersebut membuat negosiator dari negara-negara barat pun mengakui kehebatannya. Misalnya saja, negosiator Amerika saat itu yang sekarang menjadi direktur CIA,
William Burns menyebut Said Jalili adalah seorang yang benar-benar percaya pada revolusi Iran. Di samping itu, seorang diplomat Prancis yang identitasnya tidak diungkapkan menyebut satu putaran negosiasi dengan Jalili sebagai bencana. Reputasinya sebagai diplomat dan dukungan dari rekan-rekan politiknya membuat Said Jalili percaya diri untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden Iran pada tahun 2013. Namun, harus mengakui kekalahannya setelah hasil pemilihan menyatakan kemenangan Hassan Rouhani. Setelah kalah dalam pemilihan presiden tahun 2013, ia kemudian dicabut dari jabatannya sebagai negosiator nuklir utama negara Iran. Seusai dicabut, pada tahun 2015, ketegangan antara negara-negara barat dengan Iran akhirnya mereda setelah pemerintahan Hassan Rouhani menyetujui kesepakatan nuklir yang membuat Iran secara signifikan mengurangi jumlah dan kemurnian dari stok uranium yang telah diolah. Dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi Amerika terhadap negara dengan julukan Land of the Aryans tersebut, Said Jalili yang dengan keras berpendapat bahwa Amerika merupakan negara yang tak dapat dipercaya dan sangat menentang kebijakan tersebut. Benar saja, pada bulan Mei tahun 2018, Amerika Serikat membatalkan kesepakatan yang ada secara sepihak meskipun Iran mematuhi perjanjian yang ada. Tumbuh sebagai remaja di kota para pejuang revolusi Islam membuat Said Jalili kecil tumbuh sebagai manusia dengan kepercayaan kuat terhadap revolusi Islam. Selain itu, juga tumbuh dan menjadi pemuda yang berjuang pada garis terdepan dalam situasi perang Irak-Iran pada tahun 80-an. Pengalaman Said Jalili dalam perang tersebut membuatnya sangat anti terhadap Amerika Serikat. Hal tersebut menjadikan Said Jalili sebagai seorang politisi dengan aliran konservatif garis keras. Faksi konservatif di negara Iran memiliki pandangan teguh pada prinsip-prinsip revolusi Islam tahun 1979 yang mendukung supremasi otoritas Islam dan seringkali menentang reformasi sosial dan politik yang dianggap mengancam nilai-nilai Islam. Ideologi yang dipegang oleh Said Jalili ditampakkan dalam setiap pandangan politiknya terkait kebijakan-kebijakan politik dalam negeri Iran. Misalnya saja, pandangannya terhadap kewajiban berhijab bagi para wanita di Iran. Jalili sangat mendorong kewajiban berhijab dan menuduh negara barat menyembunyikan peran agung wanita Iran dalam berbagai bidang. Dia menyebut hijab sebagai kode pakaian untuk mempertahankan dan memperkuat kesucian lembaga keluarga. Untuk permasalahan internasional, Said Jalili terkenal sebagai seorang diplomat yang lihai dan tetap teguh dengan tujuannya. Bahkan pada tahun 2008, WikiLeaks merilis pernyataan dari seorang diplomat Uni Eropa yang tidak disebutkan namanya. Diplomat tersebut menyatakan bahwa seorang pejabat Uni Eropa yang menghadiri pertemuan dengan Jalili baru-baru ini terkesan dengan cara Jalili yang tampak tidak mampu atau enggan memberikan presentasi atau pandangan yang berbeda. Pejabat itu menggambarkan Jalili sebagai produk asli dari revolusi Iran. Sebagai negosiator nuklir yang sering memberi tekanan kepada negara-negara barat, Said Jalili sudah beberapa kali dengan percaya diri mencalonkan diri sebagai presiden. Pertama, pada tahun 2013, namun kalah dan hanya berada pada urutan ketiga perolehan suara dari pemilihan presiden tahun itu. Pada tahun 2021, Jalili kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, ketika suara konservatif tampaknya memihak Raisi, dia mundur sebelum hari pemilihan dan menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat telah mendukung saudara terkasih saya, Raisi. Sikapnya memberi tanda bahwa ia sangat ingin negara Iran dikemudikan oleh politikus aliran konservatif. Tahun 2024, Ebrahim Raisi, presiden negara Iran, meninggal akibat kecelakaan helikopter, sehingga tak dapat lagi untuk ikut dalam pencalonan pemilihan presiden. Dengan semangat dan dukungan partai konservatif, Said Jalili mencalonkan diri sebagai presiden demi meneruskan pengaruh dan kendali kemudi negara Iran di tangan faksi konservatif. Bila Said Jalili terpilih menjadi presiden Iran selanjutnya, maka negara-negara barat harus bersedia untuk menghadapi pemerintahannya. Kemungkinan besar
negara Iran akan menerapkan semangat konservatif terkait kebijakan tenaga nuklir sebagai senjata untuk melindungi Iran dari ancaman negara-negara adidaya. Di samping itu, sudah hampir dapat dipastikan bahwa Iran akan menegakkan prinsip-prinsip yang menegakkan nilai-nilai Islam.